Malam itu di balik bayang-bayang api, aku melihat tumpukan kantung jenazah yang masih tertinggal. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi bersama mahasiswa siluman. Pada video kali ini, kita akan menceritakan kisah dari Arya Sena pada tahun 2012 saat peristiwa jatuhnya pesawat Sukhoi SJ-100 di Gunung Salak. Pada saat itu, Arya Sena bertugas sebagai tim SAR di sana. Banyak yang dia alami dan temukan saat kejadian tersebut, yang mungkin banyak orang yang akan takut jika mengalaminya. Jadi seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Tragedi di Puncak Salak 2012 adalah masa paling horor dalam hidupku. Gimana enggak? Di tahun ini aku resmi menjadang gelar duda dan harus terlibat cinta segitiga yang sangat menguras energi setelahnya. Kehidupan aku terbalik total di tahun ini. Rekening bank kosong melompong karena majalah tempat aku bekerja juga memutuskan untuk tidak menggunakan jasaku lagi. 2012 isu kiamat yang gencar di jagat maya memang benar-benar terjadi. Beneran loh, buat aku rasanya kiamat. Semuanya menghilang, bahkan tak sedikit yang meninggalkan hutang di belakangku. Sialan, dah kabur, ninggalin beban lagi. Anak-anak juga berbalik membenci dan sulit sekali untuk ditemui. Tidak hanya itu, temanku juga banyak yang pergi dan menjauhi. Cuma satu yang masih asik sampai sekarang, yaitu Mr. Mbeng atau Romi Damar Surya. Dia yang kadang-kadang ngasih aku job nulis untuk sekedar nutupi kebutuhan hidup. Walau berat, semua cobaan ini aku jalani dengan tabah. Nikmati aja. Seberat-beratnya toh, aku masih bisa mengarunginya. Pusing kan cuma ada pikiran, sedang hidup itu fakta dan kenyataan. Hahaha, pusing-pusing, lumbat juga bang. Biji mana lagi? Enak tong, nambah 2 malahan. Di saat kejadian menghilangnya Sukhoi SJ-100, 9 Mei 2012, posisi aku lagi di Buncit. Di sini aku lagi asik-asik makan berdua sama Neng Tralis. Tiba-tiba, BB jadul berbunyi. Pesan singkat ini mewajibkan para instruktur agar segera merapat ke base camp. Selesai makan dan antar dia balik ke kosannya, aku langsung cabut ke Setu Babakan. Sampai sana, meeting sudah memasuki babak akhir. Dan akhirnya aku hanya manggut-manggut aja, ikuti pengarahan dari ketua umum. Aku kebagian sebagai tim pencari yang akan diterjunkan ke beberapa titik. Setelah pengamatan lapangan oleh seorang ahli navigasi. Malam itu tim segera bergerak ke Cidahu. Perlengkapan standar untuk bergerak cepat semua telah disiapkan dengan baik. Sepanjang perjalanan terjadi diskusi kecil perkiraan letak pasti jatuhnya Sukhoi SJ-100 di Gunung Salak. Banyak asumsi serta pendapat yang naik ke permukaan. Aku mah manggut-manggut aja. Badan aku emang di sini, pikiran aku mah di mana tahu. Dari semua pendapat tersebut, aku yakin pesawat jatuh di areal Puncak Salak 1 dengan akses terdekat dan terbaik dari Cimelati. Mobil bergerak mulus hingga Cicurug. Di sini barulah terjadi penumpukan kendaraan yang luar biasa. Truk-truk tentara dan relawan nampak menyemut menunggu giliran masuk menuju Javanaspa. Nggak tahu berapa lama kita masuk dalam antrian panjang hingga baru bergerak lepas menuju Javanaspa. Tiba di helipad sekitar jam 3 dini hari. Semua orang nampak sibuk, nampak tegang, dan menerima arahan dari komandan regunya masing-masing. Kepadatan manusia serta kesibukan luar biasa terjadi di tempat ini. Setelah briefing singkat dan seluruh anggota tim pencarian gabungan, maka tim yang telah dibentuk segera bergerak untuk menuju areal Puncak Salak. Aku yang dah rapi-rapi harus mengurungkan niat dan mencoret tim Jakarta Rescue dalam pemberangkatan lewat Cidahu. Mengapa? Karena panggilan radio dari pusat mewajibkan untuk kita meluncur ke Cijeruk. Begitu juga ada info spesifik yang baru didapatkan. Tanpa menunggu lama,
Kendaraan bergerak menyusuri malam menuju lokasi yang ditetapkan. Sampai Cijeruk matahari sudah terang, dan ternyata anggota tim yang lainnya sudah berkumpul di sana. Tanpa banyak bicara kita segera berkumpul di tenda komando. Yang lain briefing, aku mah tidur. Capek banget, badan sama pikiran aku. Pak Pinton, Pak Deroso, dan beberapa sepuh menjaga tenda komando. Sedangkan anak-anak muda segera bersiap untuk melakukan trekking area menyusuri setiap jengkal lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi pencarian. Setelah menerima briefing dari Danrem Surya Kencana Bogor, maka seluruh anggota tim bergerak menyusuri titik lokasinya sendiri. Aku yang kebetulan harus berurusan dengan perut, akhirnya tercacar di belakang. Logistik standar, serta peralatan survivor saja yang aku pegang saat itu. Setelah 4-5 jam membelah hutan rimba, aku bertemu dengan beberapa awak media. Mereka adalah reporter dan kameramen, MNC, TVRI, dan SCTV. Karena buta jalur dan bingung mau kemana, akhirnya mereka semua ngintilin aku. Kondisi jalur salak yang tajam dan menekuk lutut tentu sangat menguras tenaga. Para awak media ini lupa juga untuk membawa perbekalan, hingga pendakian terpaksa aku hentikan untuk menunggu asupan logistik yang mereka pesan. Berhubung malam telah datang juga, maka aku putuskan untuk ngebase. Bivak darurat segera berdiri dan mereka semua berlindung di sana. Aku sendiri bikin kasur daun dengan bivak A, lalu istirahat di sana. Menjelang tengah malam, logistik awak media tiba di lokasi. Aku dibangunin sama salah seorang di antara mereka. "Bang, bangun bang, logistik udah datang. Makan kita, hehe, makan besar." Salah seorang reporter MNC yang bertubuh agak tambun bilang, "Makan yang banyak bang, biar kita bisa diawasin terus sama si abangnya," katanya. "Oke lah, siapa takut," kataku. Setelah makan, aku lanjut gulung ponco di dalam bivak. Para awak media pun segera terlelap di dalam dengkurannya masing-masing. Untungnya, malam itu cuaca Gunung Salak cukup bersahabat. Jika tidak, entah nasib para awak media ini. Letih luar biasa, membuat aku tidur kayak di hotel. Pakai acara mimpi segala lagi, mantap kan? Pagi itu setelah menyantap susu coklat dan roti tawar, aku sempat jelasin kepada seluruh awak media yang ada. Puncak mungkin sebentar lagi, tapi nanti di sana rekan-rekan butuh peralatan safety, yaitu tenda, jas hujan, kompor, dan cooking set. Kalau teman-teman gak bawa, sebaiknya minta dibawakan oleh tim teman-teman di bawah. Akhirnya kru MNC dan SCTV memutuskan untuk turun, sedangkan TVRI terus naik karena kru mereka sudah menyiapkan itu. Sebagai satu-satunya manusia dengan seragam SAR, tentunya kehadiran aku menjadi spesial. Setelah arahan singkat untuk tim yang tidak melanjutkan perjalanan ke atas, kita segera start lagi perjalanan. Di puncak punggungan jalur, aku gunting ke kanan, memotong lembah, terus masuk punggungan puncak, karena bisa menghemat waktu cukup signifikan. Saat memasuki punggungan terakhir, tiba-tiba tim TV yang tersisa angkat tangan. Mereka juga menyerah dan tidak bisa melanjutkan pendakian. Saat itu ada 10 orang yang ngintilin aku karena seragam SAR dan ikat kepala aku yang mencolok. Gimana nih? Puncak depan mata, prioritas tugas atau menjaga keselamatan orang hidup? Akhirnya, menimbang keselamatan orang-orang hidup lebih penting, aku putuskan cover mereka kembali ke base camp. Pelanggaran sih, tapi ya sudahlah. Aku pikir awak media yang tadi gak ikut naik sudah bergerak turun. Ternyata mereka masih diam mematung di sana. Lah, katanya pada mau turun. Melihat aku kembali, mereka bertanya, "Kok balik bang?" "Gak apa-apa," aku bilang. "Aku khawatir sama kalian." "Nah loh, ngapain masih pada diam di sini? Ayo kita turun." Rupanya mereka gamang dengan kondisi jalur. Daripada nyasar, mereka malah memutuskan untuk menunggu orang turun. Kebetulan, aku yang turun. Tanpa ragu, mereka segera bergabung dengan rombonganku. Kira-kira jam 4 sore, kita sudah sampai di lapangan sekolah yang ada di Cijeruk. Setelah acara ramah tamah, kita pun berpisah. Aku langsung cari ruangan kelas untuk tidur, karena tenda komando penuh orang dan barang. Saat malam semakin larut, tiba-tiba 2 orang pendaki asal Cicurug menghampiri aku. "Bang, kru TV pengen ketemu katanya." "Oh, oke lah," aku bilang. "Di mana?"
Itu bang, di warung kopi depan. Tanpa ragu aku langsung bangun. Bentar, aku cuci muka dulu. Kelar, kita langsung bergerak ke lokasi. Basa-basi, setelah sajen naik menjadi kepulan, barulah kita terlibat percakapan serius. Aku bilang sama mereka, oke lah kalau begitu. Besok pagi jam 7 jemput aku di sini. Dan jangan lupa, sajennya yang banyak. Sajen apa sih bang? Udut jarum super. Oh, siap kata mereka. Malam itu boro-boro bisa tidur. Bebe butut, beluntang-beluntung aja semalaman. Jenis suara yang berbeda dari satu makhluk, bernama wanita. Gak berhenti-henti menanyakan gimana keadaan aku. Kok nadanya sibuk terus sih? Nelpon siapa sih kamu? 2 pertanyaan yang bikin aku pinter-pinter nyaut. Biasa, itu tadi Aran dari Pak Anu. Kok lama banget kayak orang pacaran aja? Sabar dong, ini situasi darurat. Nanti kalau aku udah di Jakarta, aku kabarin ya. Aduh, ruwet banget palaku. Resiko duren, duda keren, baru jatuh emang gitu. Hehe. Pagi ini, janjinya kita bertemu jam 7. Tapi berhubung masalah teknis, akhirnya jam 9 baru ketemu. Utusan kru mengatakan, mereka sibuk banget hari ini. Broadcast berbagai jenis siaran berita Sukhoi. Sebagai mantan awak media, aku cukup paham. Ya udah, santai aja. Aku laporan dulu ke base camp. Malam ini aku akan bergerak, naik melalui Cimelati. Setelah mendapatkan persetujuan dan uang saku, aku berangkat ke Cimelati. Di warung kopi aku menunggu utusan para kru untuk datang menjemput. Ternyata yang datang, pendaki asal Cijuruk. Loh, kok kamu? Iya bang, mau ikutan naik. Abang ikut kita dulu ke warung Padang. Para kru menunggu di sana. Perjalanan akan diatur setelah kita makan. Oke lah kalau begitu, kataku. Nasi Padang nih, berangkat. Bener aja. Setelah aku tiba di sana, rombongan kru udah lengkap. Produser acara yang rupanya satu alma mater sama aku segera mulai percakapan. Bla bla bla. Percakapan berlangsung santai dan akrab. Oke bang, aku paham. Yang penting logistik tempur sama udut aman. Aku pasti jalan. Nyantai tuh mah bang, katanya. Semua sudah diatur. Butuh kartu pers nggak? Aku bilang nggak perlu. Baju sama KTA asar aku juga udah cukup. Oke, setelah makan-makan dan ngobrol-ngobrol, kita langsung diantar ke Cimelati sore itu. Cukup lama waktu itu, sekitar 4 jam ngobrolnya. Setelah diturunkan di dekat ladang, kita bertiga jalan kaki, kurang lebih 1 jaman. Akhirnya kita sampai di muka hotel. Hotel apa sih namanya ya? Yang ada di ujung ladang PT. Udahlah, lupakan. Di sini semua orang harus lapor dan mengisi buku tamu. Yang bukan tim SAR, sementara dilarang masuk. Kelar isi buku, kita istirahat, ngupi-ngupi, lalu ngudut. Jarum super selalu istimewa, dimanapun aku berada. Selesai ngopi, kita siap-siap untuk berangkat. Tapi karena senter hilang, entah tercecar di mana, akhirnya kita nunggu pagi agar bisa melanjutkan perjalanan. Pagi-pagi buta kita udah berangkat. Di belakang, nampak barisan brimob dari Dende, Gedung Halang, bergerak membuntuti. Jalur salak paham dah. Sampai pipa bocor, aku ngedeprok dulu. Break dulu lah. Bongkar logistik, lanjut ngopi. Gak lama berselang, anggota brimob pun bermunculan dan bergabung bersama kami. Acara ngopi dan ngudut bertambah ramai karena banyak cemilan keluar dari para anggota di lapangan. Suasana makin asik karena detasmen D banyak yang kenal dengan salah satu provos yang kebetulan tinggal di dekat rumahku. Setelah puas ngopi ngudut ngemil, kita segera bergerak. Kondisi jalur yang becek, nggak ada ojek, dan bikin dengkul pada otek membuat kita bergerak lambat. Kurang lebih 3-4 jam, kita baru bisa nembus lokasi puncak. Di lokasi ini, sudah banyak tentara dari Kesatuan 3 Matra. Di sini aku duduk, istirahat, lalu berbaur dengan salah satu resimen, para komando, Paskas, TNI AU dari Halam Perdana Kusuma. Karena baru mau masuk, kita nggak kemana-mana. Cuma sesekali, bantu angkat kantong jenazah yang dikirimkan dari jurang di bawah, di depan puncak Salak. Suasana puncak Salak nampak agak berbeda. Ketegangan menggantung di udara. Bau amis yang datang dari arah pojok kiri lapangan kadang memang bikin merinding.
Tetapi karena saat itu keadaan sangat ramai, suasana mistis segera menghilang bersama kesibukan. Kami sebagai relawan dan tim SAR tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu. Sore pun segera merambat datang. Matahari hilang ditelan kegelapan. Walaupun malam tidak ada kejadian berbau mistis, tetapi tetap aja kalau mau ngapa-ngapain males ke arah puncak, apalagi ke sebelah kirinya. Posisi base aku cuma 1 langkah dari puncak, di samping kanan pondok kayu. Emang bikin sinuk juga. Secara posisi, kantung jenazah terlihat jelas dari arealku. Biasalah, kalau api masih nyala, terus kita masih pada melek. Suasana masih asik-asik aja. Slow aja gitu. Beda banget. Kalau udah mulai ngangkat selimut, terus masuk bivaknya masing-masing. Wih, hawanya berasa tajam. Saat itu aku nggak bawa tenda, cuma bawa ponco sama 2 matras, SB, dan trash bag. Jadi inget zaman di Plonco. Hehe. Malam itu, sehabis menyantap makanan kaleng yang dikirim dari heli super milik TNI AU, kita semua masuk ke dalam lubang perlindungan kita masing-masing. Hujan sempat menyapa. Karena rasa letih serta nyaman di balik pivak masing-masing, kita tak pedulikan itu. Sempat terbayang sejenak bagaimana situasi malam yang datang, kemudian hilang bersama rasa letih yang tak dapat ditolak. Hari ini setelah briefing lapangan oleh komandan, tim dari 3 matra TNI dan tim SAR bergerak turun ke lokasi. Tebing terjal dan licin akan menyambut langkah-langkah kita semua selama 30-50 menit ke depan. Kepulan asap bercampur bau yang tidak sedap langsung menyambut kita. Serpian badan pesawat yang menghampar dalam kepingan-kepingan kecil di area terjal dan cukup berbahaya ini membuat kami harus ekstra hati-hati. Melihat kondisi pesawat yang hancur berkeping-keping, tentunya kita sudah bisa membayangkan kondisi para korban. Aku tak akan sebutkan untuk menjaga perasaan orang yang ditinggalkan. Dengan burai air mata, aku pribadi mulai bekerja mengumpulkan jasad-jasad para korban. Mengumpulkan jenazah yang sudah tidak asing lagi bagi aku, karena memang sudah cukup lama berkecimpung di dunia ini. Saat itu aku nangis, karena kondisinya berbeda. Satu, aku lagi galau, dan kedua, memang sedih. Setelah hampir 4 jam bergerak menyisir area ini, akhirnya aku menyepi di sungai kecil yang terdapat di dasar lembah. Copot sarung tangan, masker, lalu cuci tangan dengan cairan antiseptik. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga seluruh korban Engkau terima amal ibadahnya. Di sini aku sendirian, sambil ngudut, aku termenung dan melihat kondisi sekitar yang juga penuh oleh puing-puing pesawat yang berserakan. Setelah posisi istirahat dan ngudut, aku lapor sama komandan lapangan dan bergerak naik kembali ke puncak Salak 1. Dokumentasi yang sempat aku abadikan di dalam Medicam segera aku hapus dari memori. Ini bukan untuk konsumsi publik. Setelah sampai atas, lapor petugas piket, baru kembali ke base. Aku segera ganti pakaian, cuci muka, pakai antiseptik, dan basuh seluruh lipatan kulit. Baru salin. Habis salin rapi, keluar bivak, dan nongkrong lagi sama anak-anak. Api unggun udah jadi. Di sini kita bertukar cerita dan pengalaman dengan anggota yang tadi turun bersama ke bawah. Mereka bertanya, tadi kemana lo bang? Kok nggak kelihatan? Aku bilang, aku turun terus ke bawah sampai ke sungai kecil di sana. Aku nongkrong lalu ngudut. Oh pantesan, nggak kelihatan. Iyalah, aku malu kalau kelihatan mewek sama orang lain. Makanya aku mindik-mindik turun ke bawah. Cari tempat sepi, bukan cari bunga lo ya. Hehe. Sampai 3 hari ke depan, aktivitasku sama, yaitu turun naik jurang untuk melakukan kegiatan yang sama. Dan hari keempat, aku sudah nggak turun lagi, tetapi lebih kepada kegiatan jurnalistik. Selama 2 hari ke depan, aku sempat merekam bagaimana puncak diratakan untuk persiapan pendaratan heli, serta pohon-pohon besar di sekitar yang dibabat, agar heli Super Puma milik TNI AU dan AD bisa mendarat di puncak Salak. Sepanjang operasi SAR di puncak Salak, aku lihat seorang artis terkenal, tapi aku lupa namanya. Kalau nggak salah, Vicky. Tahu Vicky? Nih fotonya di sini. Dia tuh aktif banget ngiketin kantung jenazah untuk diangkat ke helikopter. Proses pengangkatan jenazah dari helipad yang tidak jadi digunakan juga merupakan target shoot aku yang lumayan oke. Helikopter milik TNI AU dan AD saling bergantian untuk mengangkut gantung jenazah. Setelah selesai, biasanya mereka akan membagikan makanan yang diturunkan di areal helipad. Saat itu merupakan saat menyenangkan karena makanan datang.
Si Vicky ini biasanya teriak-teriak dan disambut meriah oleh teman-temannya yang lain. Dasar artis, ya tetap aja artis, walaupun lagi di atas gunung. Semakin terbiasa oleh udara gunung, dan situasi membuat aku akhirnya cuek-cuek aja, begadang di pinggir lapangan, sambil nungguin kantong jenazah. Apalagi malam itu, pasukan Paskas AU baru kebagian jatah rokok yang lumayan melimpah. Dan aku pasti kecipratan juga. Walaupun bukan super, tapi masih bisa aku isep. Lumayan, Yumil 2 bungkus. Stok rokok memang udah mulai menipis. Malam itu di balik bayang-bayang api, aku melihat tumpukan kantung jenazah yang masih tertinggal. Kadang terbayang di benak bagaimana detik-detik akhir mereka. Dari semua jenazah yang berhasil aku evakuasi, tidak semuanya hancur. Dan ada satu jenazah yang terbilang utuh. Jenazah itu mendapat perhatian khusus dan tidak bisa diambil gambarnya. Anggota militer segera menutupnya dengan pagar manusia. Dan secepat kilat, sudah terikat rapat. Entahlah, aku juga tak terlalu perhatikan, sebab aku melihat dengan jelas sebelumnya. Sore ini cepat sekali datang. Hujan rintik menambah sepi suasana. Tidur besok tengah hari, aku harus turun dulu ke bawah. Setelah dokumentasi cukup, aku segera turun untuk bertemu tim TV, kemudian menyerahkan hasil rekaman tersebut. Gak sampai 3 jam, kita sudah sampai di ujung aspal Cimelati. Ternyata mereka sudah menunggu di sini. Sajen aku, berupa satu selop jarum super, segera dikeluarkan. Setelah ngobrol-ngobrol sejenak, ternyata aku harus ikut mereka ke Cijeruk untuk keperluan siaran langsung. What? Siaran langsung? Aku masuk TV? Hehe. Sampai Cijeruk sekitar jam 5 sore. Tambah basa-basi kopi yang disajikan di meja, langsung aku pindahin ke tenggorokan. Nikmat bener. Kopi liong plus jarum super. Dandanan aku masih sama, ikat kepala dan baju sar orange. Setelah persiapan sedikit, karena siaran langsung, aku langsung digiring di hadapan kamera. Jeder. Sekitar 5 menit aku tampil di TV dengan dandanan ala Wiro Sableng. Wiro pakai baju mengikat kepala putih. Kalau aku, baju sama ikat kepala warna orange. Wiro punya batu api, pasangan kapak sakti. Dan aku punya jarum super, pasangan korek sakti. Hehehe. Setelah wawancara, aku istirahat di basecamp mereka. Makan enak, dan besok pagi naik lagi via jalur Cijeruk. Emang gak capek bang? Capek lah, cuma aku males balik. Di rumah, masalah doang yang numpuk. Besok paginya setelah sarapan bersama relawan yang baru datang dari Jawa Tengah, aku berangkat lagi naik. Dari sini sekitar 7 jam, kita baru berhasil menembus puncak. Sampai puncak, aku balik ke lubang perlindungan bersama Paskas AU. Malam itu setelah menyantap makanan kaleng dan beberapa buah jeruk, aku langsung tidur karena capeknya nggak alang kepalang. Besok rutinitas masih sama, yaitu angkat kantung jenazah. Dari bibir jurang ke lapangan kecil untuk dikumpulkan. Hari itu sekitar 3 paket jenazah berhasil diangkat. Baunya sudah mulai menyengat, tapi biasalah, memang seperti itu baunya. Jika wangi, malah menjadi pertanyaan baru yang melampaui batas logika. Relawan semakin banyak berdatangan. Hari itu aku bertemu dengan beberapa rekan dari Jakarta Rescue. Mereka titip pesan, kalau bisa, aku balik dulu ke markas, Poran, karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Berhubung hari sudah sore, aku bilang, besok pagi-pagi aku turun. Sore itu sampai malam, aku nongkrong di depan api unggun. Badan udah mulai gak enak rasanya. Hidung udah mulai panas jika bernafas. Malam yang cerah membuat aku tidur nyenyak di depan api unggun. Besok pagi-pagi banget, jam 6 aku sudah bangun. Setelah melihat acara live, salah satu di televisi, aku bergerak turun. Saat aku turun, rombongan relawan yang naik juga masih banyak dan mulai didominasi oleh kalangan umum. Jadi walaupun turun sendirian, tetap aja rame, ketemu orang sepanjang jalan. Fisik aku yang udah mulai kacau, membuat perjalanan turun agak lambat. Dari puncak sampai ujung aspal, Cimelati, sekitar 4 jam. Selain letih, aku juga banyak ditanya oleh rombongan relawan tentang kondisi di atas. Aku bilang masih lama dan butuh tenaga segar. Sampai di hotel di ujung lahan, aku istirahat, makan dan ngopi. Semua disediakan gratis. Isi buku keterangan, bernunggu truk yang akan turun ke bawah. Kebetulan, aku dapat mobil Basarnas yang akan turun ke Cimelati. Di atas mobil, ada beberapa orang yang sudah keletihan. Nggak lama melek,
Aku lep tidur dan tiba-tiba udah di Jalan Raya Cijuruk Bogor. Dari sini aku naik Elf 300 tujuan Bogor, terus jalan kaki menuju stasiun Bogor. Sepanjang perjalanan balik, di kereta aku banyak dengar orang berbicara masalah pesawat naas tersebut. Tapi aku cuek aja dan memilih tidur. Baju SAR yang tersembunyi di balik jaket bikin aku nyaman istirahat. Kisahku di Puncak Salak 1, 10 sampai 18 Mei 2012. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika kalian punya cerita mistis yang ingin kalian bagi atau ingin menjadi narasumber langsung, kalian bisa menghubungi kami melalui DM Instagram atau melalui email yang tertera di deskripsi. Jangan lupa juga subscribe channel kedua kami, Siluman Story, yang akan diisi dengan hal berbeda. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa Siluman.